selamat pagi semuanya. Nah, hari ini saya akan membahas Injil Kristus, Injil yang berbeda dari harapan. Nah, itu dalam 1 Korintus 1 ayat 22. Nah, di sini dikatakan seperti ini, orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, ya, Paulus membahas tentang Injil Kristus. Ia menjelaskan bahwa Injil Kristus adalah Injil yang berbeda dari apa yang diharapkan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Nah, apakah ini akan mewakili hidup kita ya? Nah, orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang percaya pada perjanjian lama. Mereka mengharapkan kedatangan seorang Mesias yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Mereka juga mengharapkan tanda-tanda ajaib yang akan membuktikan bahwa Mesias tersebut adalah benar. Nah, orang-orang Yunani adalah orang-orang yang terpelajar dan berpendidikan. Mereka mencari hikmat, yaitu kebenaran dan pemahaman yang tertinggi. Mereka tidak percaya pada mujizat-mujizat, dan mereka menganggap bahwa Injil Kristus adalah ajaran yang bodoh. Nah, Paulus menjelaskan bahwa Injil Yesus Kristus adalah Injil yang tidak didasarkan pada tanda-tanda ajaib, tetapi didasarkan pada kasih karunia Allah. Injil Kristus adalah Injil yang tidak didasarkan pada hikmat dunia, tetapi didasarkan pada hikmat Allah. Nah, harapan orang-orang Yahudi, ya. Orang-orang Yahudi mengharapkan tanda-tanda yang ajaib sebagai bukti bahwa Mesias telah datang. Mereka percaya bahwa tanda-tanda ajaib tersebut akan membuktikan bahwa Mesias tersebut adalah benar dan bahwa Injilnya adalah benar. Nah, harapan ini didasarkan pada pengalaman mereka dengan Tuhan di masa lalu, ya. Allah telah melakukan banyak tanda-tanda ajaib untuk mereka, termasuk membebaskan mereka dari Mesir, memberikan mereka tanah perjanjian, dan memberikan mereka hukum Taurat. Nah, yang berikutnya yaitu bagaimana harapan orang-orang Yunani. Orang-orang Yunani mencari hikmat, yaitu kebenaran dan pemahaman yang tertinggi. Mereka percaya bahwa hikmat adalah kunci untuk memahami dunia dan untuk hidup dengan lebih baik. Nah, harapan ini didasarkan pada budaya Yunani yang sangat menghargai kebijaksanaan. Orang-orang Yunani percaya bahwa kebijaksanaan adalah hal yang paling berharga yang ada di dunia ini. Nah, saya akan membahas Injil Kristus yang berbeda dari apa yang mereka harapkan ini. Paulus menjelaskan bahwa Injil Kristus adalah Injil yang berbeda dari apa yang diharapkan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Injil Kristus adalah Injil yang didasarkan pada kasih karunia Allah dan hikmat Allah. Kasih karunia Allah adalah pemberian Allah yang tidak layak kita dapatkan. Injil Kristus mengajarkan bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan karena perbuatan baik kita. Nah, hikmat Allah adalah kebenaran dan pemahaman yang datang dari Tuhan. Injil Kristus mengajarkan bahwa hikmat Allah adalah lebih besar daripada hikmat dunia ini. Nah, terus pelajaran apa yang kita bisa ambil dari kedua pandangan ini? Nah, orang Yahudi meminta tanda, orang Yunani itu dia itu hikmat, ya. Nah, ayat pasal 1 ayat 22 ini memiliki aplikasi penting bagi kita saat ini, ya. Injil Kristus masih tetap berbeda dari apa yang diharapkan oleh banyak orang. Banyak orang masih mengharapkan tanda-tanda ajaib dan hikmat dunia untuk membuktikan kebenaran Injil Kristus. Namun, kita harus ingat bahwa Injil Kristus adalah Injil yang didasarkan pada kasih karunia Allah dan hikmat Allah. Kita harus percaya kepada Injil Yesus Kristus meskipun Injil tersebut tidak sesuai dengan harapan kita. Berikut adalah beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menerapkan pasal 1 ayat 22 ini di dalam hidup kita. Nah, yang pertama yaitu berdoa kepada Tuhan untuk memberikan kita iman yang kuat untuk percaya kepada Injil Kristus meskipun Injil tersebut tidak sesuai dengan harapan kita. Yang berikutnya yaitu belajar tentang Injil Kristus dari Alkitab dan dari orang-orang yang telah mengenal Kristus secara pribadi. Yang berikutnya yaitu bersaksilah tentang Injil Kristus kepada orang lain meskipun mereka tidak percaya kepada tanda-tanda ajaib dan hikmat dunia.
marilah kita percaya kepada Injil Kristus meskipun Injil tersebut berbeda dari apa yang kita harapkan. Injil Kristus adalah Injil yang benar dan yang menyelamatkan kita. Katakan amin.